Fakultas Teknik Prodi S1 Arsitektur akan memaparkan presentasi yang berjudul Ilmu Bahan Bangunan. Saja. Yang pertama, kayu. Kayu adalah bagian batang, cabang, ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Kelebihan kayu. Kualitas kayu bisa dilihat secara visual, misalkan saja bila terjadi cacat kayu dapat diketahui secara kasat mata. Kayu lebih tahan terhadap tekanan dan lenturan. Dengan adanya bermacam jenis kayu, maka kayu memiliki tekstur yang baik dan indah. Kayu memiliki berat jenis yang cukup ringan sehingga bisa mengapung dan sifat resonansinya. Pada materi yang kedua, bambu. Bambu adalah bahan alami bangunan yang kerap dipakai sebagai bahan tambahan dalam proses pembangunan. Bambu sering digunakan sebagai tiang, penyangga, dan dudukan para tukang dalam membuat dinding. Karakteristik dari bambu: 1. Berakar serabut. 2. Memiliki ruas batang. 3. Daun bambu bertulang dan sejajar. Agregat adalah material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku besi yang dipakai secara bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton, semen hidraulik, atau adukan. Sifat-sifat agregat sangat mempengaruhi sifat beton atau mortar, karena agregat menempati kira-kira sekitar 70% dari volume beton dan mortar. Kembangnya perakaran sumber hara dan zat pendukung pertumbuhan, penyaringan, penyanggaan, dan pengubah antara atmosfer, udara, tanah, dan akar tanaman. Habitat biologi dan konservasi sebagai ruang infrastruktur untuk teknik, industri, dan sosial ekonomi, serta pembangunan sebagai sumber daya energi, bahan dasar, pertambangan, dan udara sebagai sumber kehidupan dan warisan budaya. Dalam geologi, batu tunggal dan batuan jamak adalah benda padat atau solid yang terbuat secara alami dari mineral dan atau mineraloid. Lapisan luar padat bumi litosfer terbuat dari batuan. Dalam batuan umumnya ada 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan metafor. Penelitian ilmiah mengenai batu-batuan disebut dengan istilah petrologi, dan petrologi merupakan komponen penting dari geologi. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun. Kelebihan batu bata: mudah untuk disusun dan dipasang sehingga tidak memerlukan keahlian tertentu, mudah diangkut karena ukurannya yang kecil, harganya cukup murah, tidak memerlukan perekat khusus, cukup semen dan pasir, tahan panas sehingga melindungi bangunan lebih lama dari api. Kelebihan dan kekurangan penggunaan bahan alami sebagai bahan bangunan. Kelebihan: ramah lingkungan dan mudah didapat di dalam karena jumlahnya sangat melimpah. Ramah lingkungan, bahan penyekat yang baik pada perubahan suhu di luar rumah, memberikan efek hangat dan lebih alami. Kekurangan: kurang tahan terhadap pengaruh cuaca, rentan terhadap rayap, rentan terhadap kebakaran. Penerapan penggunaan bahan alami sebagai bahan bangunan. Ya, kita bisa lihat di di gambar pertama, bangunan berbahan bangunan dan kayu. Gambar kedua, bangunan berbahan dasar batu dan batu bata. Ya, ada gambar di atas dan di bawah. Yang gambar ketiga, bangunan berbahan dasar tanah dan agregat. Ya, contohnya ini ada di seperti kerajaan Yunani pada masa lampau. Kesimpulan: penggunaan material alami dalam konstruksi bangunan cukup dominan. Penggunaan bahan alami yang notabene mudah didapatkan menjadikan penggunaannya banyak digemari masyarakat. Namun, di lain sisi, penggunaan bahan bangunan yang berasal dari alam jika terus-menerus digunakan
Contohnya kayu akan mengganggu kelestarian dan berbagai jenis kayu yang banyak dikenal masyarakat dengan kualitas yang sangat baik. Maka dari itu, bijaklah dalam membangun dan tetap utamakan kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Itulah materi yang saya bisa paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.